Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini, dan jangan lupa like dan subscribe agar channel Tika Story bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Dalam gemerlap dunia korporat yang penuh ambisi dan topeng kemunafikan, kadang kebenaran justru tersembunyi di balik senyuman paling ramah dan jas paling rapi. Tidak semua yang terlihat rendah dan sederhana berarti tidak berharga. Dan tidak semua yang tampak berkelas dan modern berarti bermoral tinggi. Naura, seorang wanita yang selama ini dianggap kampungan oleh suaminya sendiri, adalah sosok yang menyimpan rahasia terbesar dalam perusahaan tempat sang suami bekerja. Ia tampil sederhana, tanpa perhiasan mencolok atau gaun mahal. Ia tidak pandai menyesuaikan diri dengan tren fashion ibu kota atau gaya berbicara modern. Tapi yang tidak disadari oleh banyak orang, terutama oleh suaminya, adalah bahwa di balik penampilan polosnya, Naura memiliki kekuatan besar, kekuasaan, pengaruh, dan kekayaan. Bertahun-tahun ia mendampingi sang suami, Dimas, dari nol. Dari kos kecil sampai akhirnya tinggal di rumah nyaman di pinggiran kota. Ia tidak pernah menuntut apapun selain kejujuran dan kesetiaan. Namun cinta yang ia berikan dengan tulus justru dibalas dengan penghinaan dan pengkhianatan. Dimas, yang merasa dirinya sudah mapan dan sukses, mulai malu mengakui Naura sebagai istrinya. Di kantor, ia tidak pernah menyebut nama Naura. Kepada rekan-rekannya, ia mengaku masih lajang atau hanya sekadar dekat dengan seorang wanita kota yang cantik dan stylish, yang ternyata adalah selingkuhannya. Naura, yang selama ini diam dan bersabar, akhirnya memutuskan untuk menghadiri acara pesta kantor suaminya. Bukan untuk membuat keributan, melainkan untuk menguji satu hal. Apakah suaminya masih pantas diperjuangkan? Namun apa yang terjadi malam itu mengubah segalanya. Di depan ratusan karyawan dan petinggi perusahaan, Dimas tidak hanya menghina Naura secara terang-terangan, tapi juga mempermalukannya dengan perlakuan keji yang tak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Yang tidak Dimas tahu adalah bahwa wanita yang diludahi malam itu adalah investor utama perusahaan tempat dia bekerja. Dan malam itu semua topeng akan runtuh. Naura menatap cermin besar di kamarnya. Rambutnya disisir rapi ke belakang, dan ia memakai blus sederhana berwarna biru muda dengan celana panjang kain. Wajahnya polos, hanya sedikit bedak dan lipstik tipis yang dikenakan. Ia bukan tipe wanita yang suka berdandan tebal atau memamerkan penampilan. Tapi hari itu, entah kenapa, ia merasa ingin terlihat sedikit lebih layak. Meski dalam hatinya, ia tahu itu mungkin tak akan pernah cukup di mata suaminya. Di ruang tamu, Dimas sedang bersiap. Pria itu mengenakan setelan jas abu-abu dan dasi biru dongker. Wangi parfum mahalnya menyengat, memenuhi ruangan. Sepintas, ia tampak seperti sosok pria ideal, tampan, mapan, dan karismatik. Namun hanya Naura yang tahu betul betapa dingin dan jauhnya hati pria itu selama beberapa tahun terakhir. "Acara kantor ya?" tanya Naura dengan suara pelan. Dimas bahkan tidak menoleh. Ia hanya menyesap kopi hitamnya sambil menatap layar ponsel. "Iya, undangan resmi. Karyawan inti dan jajaran manajemen saja," jawabnya singkat, nada suaranya seolah menyiratkan. "Dan kamu bukan bagian dari itu." Naura mengangguk, walau hatinya perih. Sudah kesekian kalinya Dimas sengaja menyembunyikan keberadaan dirinya sebagai seorang istri. Di media sosial, status Dimas masih tertulis single. Saat Naura dulu sempat membicarakannya, Dimas berdalih itu untuk kepentingan bisnis. Katanya, investor lebih tertarik pada sosok pria yang bebas dan tidak terikat. Tapi Naura tahu, alasan sesungguhnya adalah karena Dimas malu. Ia malu mengakui bahwa istri sahnya adalah seorang perempuan sederhana dari kampung kecil di Purwokerto. Bukan perempuan ibu kota yang gaul, stylish, dan berpendidikan tinggi. Meski Naura lulusan sarjana ekonomi dan memiliki kepemilikan saham besar di perusahaan Dimas,
Ia selalu dianggap tidak cocok untuk tampil di depan. Padahal dulu, saat Dimas hanyalah karyawan magang yang terlilit utang kuliah, Nauralah yang membiayainya. Dari warisan almarhum ayahnya, ia membantu Dimas menyelesaikan kuliahnya, bahkan menyewa flat pertama mereka di Jakarta. Saat itu, cinta Dimas terasa hangat dan penuh janji. Tapi semua berubah begitu Dimas naik jabatan dan mulai menikmati dunia gemerlap korporat. "Jangan tunggu aku malam ini. Bisa pulang larut," ujar Dimas sambil merapikan dasinya. Naura menahan napas. Ia ingin bertanya, ingin bicara lebih dalam, tapi ia tahu, semua itu akan percuma. "Baik," katanya akhirnya. Dimas pergi tanpa pelukan, tanpa cium tangan, tanpa sepatah kata manis. Hanya bunyi pintu mobil yang tertutup dengan keras, disusul suara mesin yang menjauh. Naura duduk di kursi rotan dekat jendela. Angin sore menerpa wajahnya lembut, tapi hatinya tetap bergemuruh. Ia mengambil ponsel dan membuka aplikasi email. Di sana, sebuah pesan undangan digital muncul dari sekretaris direktur keuangan, posisi yang baru saja dijabat oleh Dimas 2 bulan lalu. Entah kenapa, sekretaris itu mengirim salinan undangan kepada semua pemilik saham besar perusahaan, termasuk dirinya. Naura menatap undangan itu lama. Acara, Corporate Annual Gala and Appreciation Night. Tempat, Hotel Bintang 5, Ballroom Grand Fortuna. Dress code, formal elegant. Tanggal, Jumat, pukul 19 Gedung WIB. Hari ini. Naura mengusap layar ponselnya, lalu memutuskan. Ia tidak akan duduk diam malam ini. Bukan karena cemburu, bukan karena ingin membuat keributan, tapi karena ia merasa sudah cukup lama membiarkan harga dirinya diinjak-injak. Malam itu, Naura berdiri di depan lemari pakaiannya. Tidak banyak gaun mewah di sana, namun di sudut lemari tersimpan satu gaun hitam panjang yang dulu pernah ia beli ketika menghadiri rapat tahunan pemegang saham. Gaun itu sederhana, tapi elegan. Ia menyisir rambutnya dan menggulungnya ke belakang, lalu menyematkan bros kecil berwarna emas. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, ia memoleskan eyeliner tipis dan mengenakan sepatu hak tinggi berwarna nude yang sudah lama tidak dipakai. Saat keluar dari rumah, ia tidak membawa mobil keluarga yang biasa dikemudikan sopir. Ia memesan taksi eksekutif dan menyebutkan alamat hotel tempat pesta berlangsung. Dalam perjalanan, bayangan masa lalu menghantui pikirannya. Ia teringat bagaimana Dimas dulu bersumpah untuk tidak akan pernah berpaling. "Aku mungkin miskin, tapi aku akan bahagiakan kamu dengan seluruh jiwaku," katanya dulu. Kini, sumpah itu hanya tinggal debu. Tiba di hotel, Naura melangkah mantap ke dalam ballroom mewah yang dipenuhi lampu kristal dan musik jazz lembut. Para tamu mengenakan pakaian berkilauan. Naura merasa sedikit gugup, tapi ia terus berjalan, hingga tiba saat matanya menangkap sosok yang amat ia kenal, Dimas. Berdiri di tengah kerumunan, dengan seorang wanita muda berseragam merah marun menggantung di lengannya. Wanita itu tertawa manja, dan Dimas, suami sahnya, membalas tawa itu dengan tangan yang memeluk pinggangnya. Naura berdiri kaku. Beberapa detik kemudian Dimas melihatnya. Mata mereka bertemu, dan senyum di wajah Dimas lenyap seketika. Dengan langkah tergesa, ia menghampiri Naura. Tapi bukan pelukan atau permintaan maaf yang datang. Justru suara marah dan penuh panik. "Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu gila ya?" Bisik Dimas tajam, menarik lengan Naura menjauh dari kerumunan. Naura tidak menjawab. Ia hanya menatap mata suaminya. "Kamu nggak tahu malu. Lihat penampilan kamu. Kampungan. Norak. Kamu bikin malu aku di depan semua orang," katanya suaranya meninggi. Beberapa tamu mulai melirik. Naura masih diam. Dan dalam ledakan emosi yang mengejutkan, Dimas meludahi wajah Naura. Plak. Cairan itu menetes dari pipinya, menuruni dagu, membuat wajahnya panas oleh rasa malu. Semua terasa hening. Naura menarik napas panjang. Ia tidak menangis,
tidak berteriak. Namun malam itu, sebuah tombol dalam dirinya telah tertekan. Sesuatu telah bangkit. Dan ia tidak akan lagi membiarkan dirinya diinjak seperti debu. Setelah peristiwa malam itu, waktu terasa berjalan lebih lambat bagi Naura. Begitu kembali ke rumah, ia tidak menangis. Ia tidak meratap atau mengamuk. Ia hanya duduk diam di sofa, masih dengan gaun hitam elegan yang kini sedikit kusut karena perlakuan kasar suaminya. Di pipinya, bekas air ludah Dimas telah ia bersihkan, tapi rasa hinanya tetap melekat. Bukan hanya karena perlakuan Dimas di depan umum, melainkan karena ia menyadari selama ini ia telah membohongi dirinya sendiri bahwa Dimas masih bisa berubah. Naura menghela napas panjang. Di dalam dirinya, ada dua sisi yang bertarung hebat. Naura si istri yang masih menyimpan sisa cinta, dan Naura si wanita kuat yang selama ini memilih untuk diam demi menjaga harga diri suaminya. Tapi malam itu menjadi titik balik. Ia tidak akan diam lagi. Beberapa hari kemudian, Naura duduk di ruang kerjanya, membuka folder rahasia yang telah lama ia simpan. Laporan investasi dan kepemilikan saham PT Arta Persada, perusahaan tempat Dimas bekerja. Ia bukan hanya pemegang saham biasa. Ia adalah pemilik 27% saham perusahaan, lebih besar dari CEO sekalipun. Ia membeli saham-saham itu melalui perantara dan nomini untuk menjaga kerahasiaan identitasnya, atas saran dari mentor bisnisnya dulu. Selama ini, ia memilih tidak ikut campur urusan internal perusahaan. Ia percaya pada direksi dan komisaris, termasuk Dimas yang menduduki posisi strategis sebagai direktur keuangan. Tapi sekarang, kepercayaannya telah hancur. Dan saatnya ia bertindak. Naura memanggil asistennya Rani, seorang perempuan muda cerdas yang selama ini menjadi tangan kanannya dalam bisnis investasi. Rani, aku minta kamu siapkan semua data internal keuangan PT Arta Persada dalam 3 tahun terakhir. Aku mau audit ulang. Rahasiakan ini. Jangan beritahu siapapun, termasuk komisaris. Rani mengangguk cepat. Wajahnya terlihat serius. Ada masalah, Bu? Naura tidak menjawab langsung. Ia hanya menatap jauh keluar jendela. Akan segera kamu tahu. Sementara itu, Dimas menjalani hari-harinya seolah tidak terjadi apa-apa. Ia tidak menghubungi Naura sama sekali setelah kejadian malam pesta. Seolah kejadian itu hanyalah angin lalu. Ia kembali ke kantornya, tertawa dengan para kolega, dan sesekali pergi makan siang bersama Livia, wanita yang digandengnya malam itu. Livia adalah perempuan muda berambut pirang kecoklatan, dengan gaya bicara genit dan dandanan selalu mengikuti tren. Ia bukan pegawai kantor. Ia masuk dalam lingkaran sosial Dimas melalui jaringan event organizer yang sering bekerja sama dengan perusahaan. Hubungan mereka dimulai dengan sekadar ngobrol, berlanjut jadi teman minum kopi, hingga akhirnya menjadi teman spesial. Awalnya Dimas menyembunyikan Livia, tapi makin lama, egonya tumbuh terlalu besar. Ia merasa sudah cukup berkuasa untuk melakukan apapun tanpa konsekuensi. Apalagi, menurutnya, istrinya hanya wanita biasa tanpa pengaruh. Ia bahkan tidak tahu bahwa Naura hadir malam itu karena undangan resmi untuk pemegang saham utama. Ia pikir Naura menyelinap masuk seperti orang tak tahu malu. Yang tidak ia sadari adalah bahwa Naura sedang menggali kuburan untuknya. Perlahan, tapi pasti. Naura duduk di ruang pertemuan privat di kantor firma hukum ternama. Bersamanya, duduk 2 pengacara senior yang telah lama ia pekerjakan dalam senyap untuk menangani urusan investasinya. Di atas meja, bertumpuk dokumen laporan keuangan, kontrak, dan audit awal yang sudah diperiksa oleh tim internal. Saya menemukan indikasi penyalahgunaan dana perusahaan oleh direktur keuangan, ujar salah satu pengacara, sambil menunjuk angka pada dokumen. Naura mengangguk tenang. Berapa besar nilainya? Lebih dari 2 miliar rupiah. Dana perusahaan dialihkan untuk membiayai transaksi pribadi yang tidak tercatat dalam laporan resmi. Beberapa di antaranya mengarah pada pembelian aset mewah
dan pembayaran kepada pihak ketiga yang terafiliasi dengan seseorang bernama Livia. Naura menegakkan tubuh. Simpan semua bukti itu. Kita akan gunakan pada saat yang tepat. Pengacara lainnya bertanya hati-hati. Ibu ingin menyelesaikan ini secara hukum atau secara internal? Naura tersenyum tipis. Kita mulai dari internal dulu, tapi pastikan setiap langkah terdokumentasi. Aku ingin semua ini tercatat rapi saat waktunya tiba. Naura bukan perempuan yang mudah meledak. Ia tidak mencari pembalasan dengan amarah. Tapi ia tahu cara menaklukkan dunia Dimas. Dengan akal, strategi, dan kekuasaan. Ia tidak akan berteriak atau menampar Dimas di depan umum. Ia akan merobohkan seluruh dunia yang dibangun Dimas dari dalam. 2 minggu kemudian, ia menerima laporan lengkap. Dimas dan Livia bukan hanya menjalin hubungan pribadi, tapi juga menggunakan koneksi bisnis perusahaan untuk keuntungan pribadi. Livia didaftarkan sebagai konsultan fiktif dan menerima bayaran rutin melalui rekening yang disamarkan. Tak hanya itu, beberapa kebijakan keuangan Dimas terbukti menyimpang dan berpotensi melanggar undang-undang korporasi. Saat semuanya sudah siap, Naura mengirimkan satu undangan kepada seluruh pemegang saham, direksi, dan komisaris perusahaan. Agenda rapat darurat, evaluasi etik dan keuangan direksi. Tempat, ruang rapat utama, gedung PT Arta Persada. Tanggal, Jumat, pukul 10.00 WIB. Dimas baru tahu tentang rapat darurat itu 1 hari sebelumnya. Ia sempat menghubungi CEO, yang tampak gugup dan tidak mau berkata banyak. Ia juga mencoba mengakses sistem internal untuk melihat siapa yang memanggil rapat. Dan betapa terkejutnya ia ketika nama yang tertera di surat pemanggilan adalah Naura Pramesti Arya Satya, pemegang saham mayoritas. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan mereka, Dimas membaca nama lengkap istrinya dalam konteks resmi. Ia terhenyak. Tak pernah terpikir olehnya bahwa wanita yang ia anggap tidak penting ternyata adalah pemegang kekuatan terbesar di perusahaan yang selama ini ia banggakan. Tubuhnya lemas. Ia mencoba menghubungi Naura, tapi nomor ponsel itu sudah tidak aktif. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Dimas tidak bisa tidur. Rapat darurat dijadwalkan pukul 10 pagi. Tapi pukul 08 dan Polan ruang rapat sudah dipenuhi suara langkah tergesa dan bisik-bisik penuh tanya. Beberapa eksekutif perusahaan, dengan wajah gelisah, berdiri berkerumun di pojok ruangan. Mereka menebak-nebak apa yang sedang terjadi. Siapa sebenarnya yang bisa begitu berani memanggil rapat darurat tanpa konsultasi dengan CEO terlebih dahulu? Semua semakin bingung saat melihat nama pemanggil rapat. Naura Pramesti Arya Satya. Naura, siapa itu? Tanya salah satu kepala divisi dengan nada bingung. Aku kira nama istri Dimas itu. Naura? Celetuk staf lainnya. Tapi mereka buru-buru menepisnya. Tidak mungkin. Istri Dimas yang katanya orang kampung itu, pemegang saham mayoritas, namun rasa penasaran mereka segera berubah menjadi keterkejutan ketika sosok yang selama ini mereka anggap tidak relevan itu muncul di ambang pintu. Naura melangkah masuk ke ruang rapat dengan tenang, mengenakan setelan jas berwarna putih gading yang anggun, sepatu hak tinggi nude, dan tas Hermes warna krem yang menggantung elegan di lengannya. Rambutnya ditata rapi, make-up-nya sempurna. 2 pengacara dari firma hukum ternama mengikutinya dari belakang, membawa map-map tebal dan tablet digital. Beberapa orang berdiri, tak percaya dengan yang mereka lihat. Dimas, yang duduk di ujung meja rapat, tampak pucat. Tangannya gemetar. Livia tidak terlihat di tempat itu. Ia telah menghilang begitu berita audit bocor 1 hari sebelumnya. Naura menatap sekeliling, lalu menyapa singkat. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah datang. Kita mulai saja. Suara Naura terdengar tenang, tapi mengandung kuasa. Tak satu pun dari para direksi berani membantah atau bahkan menyela. Seorang wanita yang selama ini nyaris tak terlihat, kini berdiri sebagai poros utama di ruangan itu.
Naura membuka map dan menyerahkan lembar salinan dokumen kepada seluruh peserta rapat. Dokumen yang Anda pegang saat ini adalah hasil audit internal terhadap laporan keuangan perusahaan selama 3 tahun terakhir, yang saya perintahkan sebagai pemegang saham terbesar PT Arta Persada. Ucapnya tanpa basa-basi. Semua mulai membolak-balik halaman. Raut wajah berubah dari bingung menjadi cemas. Dalam dokumen itu, lanjut Naura, tercatat puluhan transaksi mencurigakan yang mengarah kepada penyalahgunaan dana operasional perusahaan untuk kepentingan pribadi. Salah satu pihak yang terlibat adalah Direktur Keuangan kita, Bapak Dimas Yudhistira. Semua mata kini tertuju pada Dimas. Dimas mencoba bangkit dan berbicara. Naura, aku bisa jelaskan. Saya tidak sedang berbicara dengan Anda, Pak Dimas. Potong Naura dingin. Silakan duduk. Wajah Dimas memerah, tapi ia tak bisa berbuat apa-apa. Naura mengangkat satu dokumen lagi. Dana sebesar 2 miliar lebih ditemukan mengalir ke rekening seorang wanita bernama Livia Kartika. Tidak ada kontrak kerja, tidak ada laporan proyek. Dana itu disamarkan sebagai pembayaran konsultan eksternal. Padahal, wanita tersebut adalah pasangan gelap dari Pak Dimas. Kami memiliki bukti transfer, komunikasi pribadi, bahkan rekaman pertemuan mereka di hotel atas biaya perusahaan. Ruangan seketika hening. Tak ada yang berani bicara. Selain itu, lanjut Naura, Dimas secara berkala menggunakan fasilitas perusahaan, termasuk mobil operasional dan akun perjalanan bisnis, untuk keperluan pribadi yang tidak ada dalam agenda resmi. Semua ini melanggar etika, dan yang lebih parah lagi, berpotensi menjadi tindak pidana penggelapan. Seorang komisaris utama terlihat gugup. Bu Naura, dengan semua bukti ini, langkah apa yang Anda rencanakan? Naura tersenyum tipis. Saya sudah mengatur 2 hal. Pertama, pemecatan langsung terhadap Dimas Yudhistira dari jabatan Direktur Keuangan, efektif per hari ini. Surat resmi dan legalitasnya sudah disiapkan oleh tim hukum saya. Kedua, pelaporan kasus ini kepada pihak berwenang, yang akan mulai penyelidikan dalam waktu 48 jam. Beberapa orang mengangguk pelan, tampak lega dan sekaligus cemas. CEO hanya menunduk tanpa kata. Ia tahu, segala kebusukan yang mereka diamkan selama ini sudah tidak bisa ditutupi lagi. Dimas berdiri mendadak, suaranya keras, tapi tak lagi percaya diri. Kamu nggak bisa ngelakuin ini ke aku, Naura. Aku suami kamu. Kamu nggak tahu apa yang kamu lakukan. Naura menatapnya dengan tenang. Kamu bukan siapa-siapa bagiku lagi, Dimas. Kamu suami yang menghina istrinya sendiri di depan umum. Yang meludahi wanita yang dulu menyelamatkan hidupmu. Kamu bukan hanya mencemarkan namaku sebagai istrimu, tapi juga mempermalukan dirimu sendiri sebagai pria. Dimas terdiam. Dan mengenai perusahaan ini, lanjut Naura, aku tidak akan membiarkan seseorang seperti kamu merusaknya lebih jauh. Kamu pikir aku wanita kampungan? Boleh jadi. Tapi kamu lupa, aku adalah alasan kamu bisa duduk di kursi itu selama ini. Naura menutup map dengan suara tegas. Rapat selesai. Pak Dimas, silakan tinggalkan ruangan, dan jangan pernah kembali. 2 petugas keamanan kantor yang diam-diam disiapkan oleh tim hukum segera datang. Dimas tidak melawan. Ia hanya menatap Naura dengan mata merah dan wajah yang sulit digambarkan. Campuran antara malu, takut, dan penyesalan. Beberapa jam setelah kejadian itu, nama Dimas Yudhistira menjadi trending di media sosial. Bocoran dokumen dan video rapat yang entah dari mana beredar luas. Publik marah, para pemegang saham minor bereaksi keras, dan nama perusahaan sempat turun di indeks bursa selama 2 hari. Livia, ia tidak pernah muncul lagi. Dari laporan yang diterima Naura, wanita itu melarikan diri ke luar negeri, membawa sisa uang yang diberikan Dimas padanya. Dimas mencoba menghubungi, tapi semua kontaknya diblokir. Ia kini sendiri. Naura duduk di ruang kerjanya, memandangi jendela dengan mata kosong. Bukan karena lelah, tapi karena hatinya penuh. Ia tidak merasa puas,
juga tidak bangga. Tapi ia lega. Yang selama ini tersembunyi, akhirnya terang. Yang selama ini diam, akhirnya bersuara. Di meja kerjanya, sebuah berkas sudah siap, surat gugatan cerai. Naura mengambil pulpen dan menandatanganinya dengan tenang. Malam itu ia berdiri di balkon rumahnya, memandangi langit Jakarta yang penuh lampu. Ia tahu badai baru saja selesai. Tapi ia juga tahu, fajar baru sudah menantinya. Malam itu langit Jakarta terlihat gelap dan mendung. Awan menumpuk di atas gedung-gedung tinggi seolah hendak mencurahkan hujan deras. Namun tak juga turun. Di dalam penthouse sederhana namun megah milik Naura, suasana begitu sunyi. Ia baru saja selesai menandatangani surat gugatan cerai yang akan dikirimkan esok pagi. Di hadapannya, segelas teh melati mengepul hangat, tapi belum ia sentuh. Naura menatap pantulan dirinya di kaca jendela besar, mencoba menenangkan gelombang emosi yang berputar di dadanya. Ia telah menahan semuanya terlalu lama. Rasa kecewa, hancur, terluka, dan dilecehkan. Tapi ia juga sadar, malam itulah saat terakhir ia membiarkan perasaan itu menguasai dirinya. Besok, ia bukan lagi istri Dimas Yudhistira. Dan ia tidak akan pernah menjadi bayangan dari siapapun lagi. Sementara itu, di sebuah kamar hotel kelas menengah, Dimas duduk dengan rambut acak-acakan dan wajah lusuh. Ia sudah 3 hari tinggal di sana, setelah secara resmi diberhentikan dari perusahaan dan kehilangan semua akses. Kartu perusahaan dinonaktifkan, email dikunci, dan rekening pribadi yang terhubung dengan perusahaan dibekukan. Tak satu pun koleganya yang menghubungi. Semua menjauh, takut terlibat dalam skandal. Ia mencoba menelepon Livia, puluhan kali, tapi tidak ada jawaban. Terakhir kali ia mengecek, akun media sosial wanita itu sudah tidak aktif. Dan dari pesan singkat yang ia terima dari nomor tak dikenal, Livia menulis satu kalimat dingin. "Maaf, aku tidak bisa bersamamu kalau kamu bukan siapa-siapa lagi." Kalimat itu membekas seperti luka bakar di dadanya. Dimas merasa runtuh. Dunia yang dulu ia banggakan, kini tak lebih dari puing-puing. Dan di tengah kejatuhan itu, satu sosok terus menghantui pikirannya, Naura. Beberapa hari kemudian, persidangan cerai dimulai. Naura datang dengan tenang, mengenakan setelan gaun panjang berwarna navy dan kerudung satin krem yang dililit anggun. Ia keluar dari mobil mewah Mercedes Maybach yang dikawal oleh 2 bodyguard berseragam hitam. Kamera wartawan yang sudah menunggu langsung mengarah padanya. "Ibu Naura, benar Anda yang menggugat cerai mantan Direktur Keuangan PT Arta Persada. Bagaimana komentar Anda soal skandal yang melibatkan suami Anda?" Naura hanya tersenyum sopan tanpa berkata apa-apa. Ia berjalan mantap memasuki gedung pengadilan agama dengan kepala tegak. Bukan sebagai istri yang dikhianati, tapi sebagai perempuan yang sudah memilih untuk berdiri di atas harga dirinya sendiri. Di ruang sidang, Dimas duduk dengan wajah kusut. Jasnya lusuh, sepatu kulitnya terlihat usang. Matanya sembab, menunjukkan kurang tidur dan tekanan berat. Ketika Naura masuk dan duduk di depannya, ia menunduk. Untuk pertama kalinya, ia merasa sangat kecil di hadapan wanita yang dulu ia anggap tidak selevel. Majelis hakim membuka persidangan dengan nada tegas. Proses pembacaan gugatan berlangsung cepat karena semua dokumen telah lengkap. Tak ada bantahan dari Dimas. Bahkan saat hakim bertanya apakah ia ingin mempertahankan rumah tangganya, Dimas hanya bisa terdiam. Naura di sisi lain bicara dengan jelas dan tenang. "Saya tidak lagi bisa menjalani hubungan ini. Saya tidak percaya pada pasangan saya, dan saya tidak melihat ada niat baik untuk memperbaiki semuanya. Saya memilih untuk menyudahi dengan cara baik." Hakim mengangguk dan memutuskan. Permohonan gugatan cerai dikabulkan. Per hari ini status pernikahan antara penggugat dan tergugat resmi berakhir. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada drama, hanya ketukan palu, dan satu ikatan yang dulu suci kini resmi berakhir. Dimas mengejar Naura di luar ruang sidang, mencoba berbicara untuk terakhir kalinya. "Naura, tunggu, tolong dengarkan aku," katanya terengah. Naura berhenti sejenak.
Ia menatap Dimas tapi tidak dengan benci. Hanya dengan sorot mata seseorang yang telah selesai mencintai. Apa yang mau kamu katakan sekarang? Tanyanya pelan. Aku nyesel. Aku salah. Aku hilang kendali. Aku malu. Tapi aku mohon, beri aku satu kesempatan lagi. Aku udah kehilangan segalanya, dan aku nggak sanggup kalau juga kehilangan kamu. Naura menarik napas panjang. Kamu kehilangan segalanya bukan karena aku, tapi karena kesombonganmu sendiri. Kamu merasa aku nggak cukup layak jadi istrimu, tapi ternyata aku lebih dari yang bisa kamu bayangkan. Dimas tercekat. Naura melanjutkan. Kesempatan itu sudah kamu buang ketika kamu mempermalukan aku di depan umum. Ketika kamu pilih meludahi aku daripada mengakui siapa aku. Dan yang paling menyedihkan, kamu baru menyesal ketika semuanya hilang. Itu bukan cinta, Dimas. Itu ketakutan akan kesepian. Wajah Dimas berubah suram. Naura menatapnya untuk terakhir kali, lalu berbalik dan masuk ke dalam mobil mewahnya. Pintu ditutup perlahan, dan mobil melaju perlahan, meninggalkan Dimas yang berdiri di bawah gerimis tipis, sendiri dan tak berdaya. Hari-hari berikutnya, hidup Dimas semakin terpuruk. Ia mencoba melamar ke berbagai perusahaan, tapi semua menolaknya. Nama dan wajahnya telah terlanjur dikenal publik karena skandal. Tidak ada satupun perusahaan besar yang berani mengambil risiko. Rumah yang dulu mereka tempati bersama dijual oleh pengadilan sebagai bagian dari penyelesaian aset. Uang hasilnya habis untuk membayar pengacara dan utang. Dimas kini tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggiran Jakarta. Kadang ia makan dari sisa nasi kotak yang ia dapat dari masjid terdekat. Livia sudah hilang tanpa jejak. Teman-teman kantor yang dulu memujanya, kini bahkan tidak membalas pesannya. Ia benar-benar sendirian. Dan setiap malam, Dimas termenung sambil memandangi foto lama Naura di ponselnya. Foto itu diambil di awal pernikahan mereka, ketika Naura masih tersenyum dengan polos, dan Dimas memeluknya dengan bangga. Kini, semua itu tinggal kenangan dan penyesalan. Sementara itu, Naura berdiri di atas panggung megah sebuah konferensi bisnis internasional. Ia menerima penghargaan sebagai salah satu wanita paling inspiratif dan berpengaruh di dunia bisnis Indonesia. Gaunnya malam itu berkilau sederhana namun elegan, dan sorot kamera terus mengikuti langkahnya. Dalam pidatonya, Naura berkata, "Dulu saya berpikir diam adalah bentuk kesabaran. Tapi ternyata diam juga bisa jadi bentuk penindasan terhadap diri sendiri. Hari ini saya ingin bicara kepada semua perempuan yang pernah dihina, diremehkan, dilukai. Jangan pernah biarkan orang lain menentukan nilai diri kita. Berdirilah, bangkitlah, dan bersinarlah. Karena kita bisa, dan kita layak." Sorak tepuk tangan menggema di seluruh ruangan. Naura menatap ke kejauhan. Di matanya tidak ada lagi bayang-bayang masa lalu. Yang ada hanya masa depan yang kini terbuka luas. Dan ia tahu hidupnya baru saja dimulai kembali. Setelah perceraiannya, nama Naura Pramesti Arya Satya melambung bak meteor. Bukan hanya karena skandal memalukan yang menyeret nama mantan suaminya, tetapi karena sikap dingin, tegas, dan elegan dalam menghadapinya. Media sosial, portal bisnis, hingga forum-forum perempuan membicarakan dirinya. Ia menjadi simbol ketegasan perempuan yang tak mau lagi dikekang di balik peran domestik semata. Namun Naura tidak terlalu peduli dengan sorotan publik. Ia sibuk membangun ulang impiannya. Bukan sekadar untuk menunjukkan bahwa ia mampu, tapi karena inilah hidupnya. Selama bertahun-tahun ia memendam ambisi dan kekuatan di balik bayang-bayang suami yang tak menghargainya. Kini tirai itu telah terbuka. Dunia bisnis tahu siapa Naura sesungguhnya. Ia mengubah strategi investasinya, memegang kendali langsung atas aset-aset besar yang dulu ia percayakan kepada tim. Ia menyuntikkan modal ke perusahaan-perusahaan rintisan teknologi ramah lingkungan, mendirikan yayasan pendidikan untuk perempuan daerah,
dan memperluas jaringan properti miliknya di 5 kota besar Indonesia. Dalam waktu 8 bulan, nilai portofolionya melonjak 63%. Namun kekuasaan datang bersama ujian. Tidak semua orang senang melihat perempuan seperti Naura berdiri tegak di tengah dominasi laki-laki yang sudah mengakar dalam dunia bisnis. Ia mulai mendapat surat ancaman anonim, sabotase kecil terhadap salah satu kantor cabangnya, bahkan penyebaran fitnah bahwa ia menggunakan pengaruh gelap untuk menjatuhkan Dimas. Rani, asisten pribadi Naura yang kini sudah menjadi tangan kanannya, pernah berkata, "Bu, harusnya ibu waspada. Setelah semua ini, mereka bisa saja merusak reputasi ibu lewat cara yang lebih licik." Naura hanya tersenyum. Reputasi tidak dibangun dengan menenangkan semua orang, Ran. Tapi dengan menjaga prinsip, bahkan saat seluruh dunia ingin menjatuhkan kita. Suatu malam, Naura menghadiri pertemuan tertutup dengan para pemilik modal dan dewan direksi PT Arta Persada, perusahaan yang dulu hampir ia tinggalkan karena jijik pada ulah mantan suaminya. Tapi kini, perusahaan itu seperti anak yang membutuhkan arah baru. Banyak karyawan yang takut kehilangan masa depan, investor yang mulai ragu, dan sistem internal yang hancur akibat korupsi kecil yang saling menutupi. Naura duduk di ujung meja bundar ruang pertemuan, mengenakan blazer biru tua dan celana panjang satin putih. Aura kepemimpinan terpancar dari gestur tubuhnya yang tenang namun kokoh. "Saya tahu, banyak dari Anda yang mempertanyakan, kenapa saya ingin mengubah sistem dari akar?" katanya membuka pembicaraan. Jawabannya sederhana, karena perusahaan ini terlalu lama dibangun di atas kebohongan dan penampilan semu. Kita tidak butuh orang yang pintar berbicara. Kita butuh sistem yang transparan, pengawasan yang jujur, dan budaya kerja yang sehat. Beberapa anggota dewan menunduk. Mereka tahu, kata-kata itu tidak hanya tentang Dimas, tapi juga tentang sistem yang membiarkannya berkuasa terlalu lama. Saya akan membentuk unit audit independen yang bekerja langsung di bawah saya. Setiap transaksi keuangan, rekrutmen, hingga proyek mitra akan melalui evaluasi menyeluruh. Siapapun yang terlibat dalam pelanggaran etika, tidak peduli pangkatnya, akan ditindak. Salah satu anggota dewan berusaha angkat bicara. "Bu Naura, dengan hormat, jika tindakan ini terlalu agresif, kita mungkin kehilangan investor lama. Kita tidak butuh investor yang hanya mau untung dari sistem bobrok," potong Naura dengan nada datar. "Kita butuh mitra yang percaya pada perubahan. Dan kalau mereka pergi, biarkan. Saya siap menutup kekosongan itu dengan dana pribadi." Henning menyelimuti ruangan, lalu perlahan, satu persatu mengangguk. Mereka sadar, perempuan yang berdiri di hadapan mereka bukan sekadar pemegang saham, ia pemimpin sejati. Sementara itu, Dimas terjebak dalam labirin hidup yang menyedihkan. Setelah ditinggalkan Livia dan tidak diterima bekerja dimanapun, ia mencoba menghubungi beberapa teman lama. Salah satunya adalah Reza, mantan teman sekampus dan kini pengusaha logistik. Tapi Reza, meskipun bersikap sopan, tidak memberi jawaban pasti. "Gue takut, Dim. Lu sekarang nama lu udah jelek banget di mana-mana. Gue pasang nama lu di laporan proyek aja bisa bikin klien kabur." Dimas hanya tersenyum pahit. Ia mengangguk dan pura-pura mengerti. Malam harinya, ia menatap pantulan dirinya di kaca kamar kos. Rambutnya mulai beruban, wajahnya pucat, kantung matanya dalam. Tubuhnya lebih kurus dari sebelumnya. Semua ini karena kesalahannya sendiri. Ia mengingat momen ketika Naura berdiri di panggung, mempermalukannya dengan fakta dan kebenaran. Tapi yang lebih menyakitkan dari itu adalah saat ia sadar, Naura tidak melawan dengan dendam atau emosi. Ia hanya menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Dan itulah yang membunuh ego Dimas perlahan-lahan. Suatu pagi, Naura menerima surat dari lembaga konsultan internasional. Mereka mengundangnya menjadi pembicara utama dalam forum global bertajuk Women Breaking the Glass Ceiling di Singapura. Naura tersenyum, bukan karena kehormatan itu, tapi karena satu hal lain.
Ia kini bisa membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia tidak pernah butuh validasi dari siapapun untuk menjadi luar biasa. Ia pun bersiap untuk berangkat ke luar negeri, meninggalkan Jakarta selama beberapa minggu. Sebelum pergi, ia mendatangi rumah kecil yang dulunya milik orang tuanya di Purwokerto. Rumah itu kini sudah direnovasi, dijadikan rumah singgah untuk anak-anak perempuan korban kekerasan. Di depan rumah itu, ia berdiri bersama Rani. "Ingat rumah ini?" tanya Naura, matanya berkaca. "Ini tempat pertama saya belajar harga diri," lanjutnya pelan. "Ayah saya bilang, kalau kamu membiarkan orang menghina kamu, itu bukan karena mereka kuat, tapi karena kamu mengizinkannya." Naura menggenggam tangan Rani. "Aku nggak akan izinkan itu terjadi lagi. Bukan ke aku, dan bukan ke perempuan manapun." Malam itu hujan turun di Jakarta. Dimas duduk sendirian di dalam kamar kecil, menatap layar ponsel bututnya. Ia membuka akun Instagram baru yang ia buat. Akun lama sudah diblokir oleh Naura sejak lama. Ia mengetik pesan singkat. "Naura, maaf. Aku tahu kamu nggak akan baca ini. Tapi aku cuma mau bilang, kamu benar. Aku salah. Dan aku doakan kamu bahagia." Pesan itu tak pernah terkirim. Ia hanya membaca ulang kalimat itu berkali-kali, lalu mematikan layar ponsel. Hidupnya kini seperti hujan malam itu. Dingin, basah, dan tak tahu kapan berhenti. Langit Singapura pagi itu bersih dan biru. Dari lantai 38 Hotel Bintang 5 tempatnya menginap, Naura berdiri memandangi kota yang sibuk, tenang, dan penuh kemungkinan. Gaun krem selututnya jatuh elegan, rambutnya diikat rapi ke belakang. Di tangannya, segelas kopi hitam hangat yang baru disajikan. Senyumnya pelan, damai. Hari itu adalah hari besar. Ia akan menjadi keynote speaker di Global Women Leadership Forum, ajang tahunan bergengsi yang hanya mengundang tokoh perempuan paling berpengaruh di Asia Pasifik. Nama Naura kini tidak hanya dikenal di Indonesia, tetapi telah menembus lingkaran bisnis dan filantropi internasional. Lembaga-lembaga dari Eropa dan Jepang mengundangnya sebagai penasihat investasi. Yayasan pendidikan miliknya mendapat penghargaan dari UNESCO karena memberdayakan ribuan gadis remaja dari daerah tertinggal. Apa yang dulu menjadi luka kini berubah menjadi pijakan kokoh. Namun semua itu tidak datang dengan mudah. Naura tidak pernah benar-benar bisa melupakan luka penghinaan yang ia alami malam itu. Malam di mana Dimas meludahi wajahnya di depan umum. Malam di mana harga dirinya diinjak oleh orang yang seharusnya melindunginya. Tapi bukan luka itu yang membentuk dirinya. Yang membentuk Naura adalah keputusan untuk tidak tinggal di sana. Ia tak membiarkan dirinya berlama-lama tenggelam dalam amarah atau kesedihan. Ia memilih naik, melampaui, dan karena itulah ia dihormati, bukan dikasihani. Pukul 10.10, Naura melangkah ke panggung utama forum dengan langkah mantap. Di hadapannya, lebih dari 1.000 hadirin dari berbagai negara duduk dalam hening. Kamera media mengarah padanya. Di layar belakangnya, nama Naura Pramesti Aryasatya muncul dengan tajuk How I Lost Everything and Gained More Than I Ever Dreamed. Naura memulai dengan suara tenang. "Ada sebuah pertanyaan yang sering saya terima dalam wawancara. Bagaimana rasanya dibenci dan diremehkan oleh orang yang paling kita cintai?" Para hadirin terdiam. Beberapa mengernyit, terkejut atas pembukaan yang begitu pribadi. Sakit tentu. Tapi yang lebih sakit bukan pengkhianatan itu sendiri, melainkan ketika kita mulai meragukan harga diri kita karena pengkhianatan itu. Naura menatap ke arah kamera. "Saya tidak berdiri di sini hari ini karena saya kuat. Saya berdiri di sini karena saya memilih untuk tidak menjadi korban dari cerita orang lain." Tepuk tangan mulai terdengar, perlahan, lalu bergemuruh. Naura melanjutkan dengan cerita perjuangannya, bagaimana ia menyembunyikan identitas sebagai investor utama demi kepercayaan pada suaminya, bagaimana ia dihina dan dibuang, lalu bagaimana ia kembali merebut kendali dengan cara yang elegan, cerdas, dan sah. Ia tidak menyebut nama Dimas. Tidak perlu. Siapapun yang mengikuti berita tahu siapa tokoh yang ia maksud,
Sementara itu, jauh di Jakarta, Dimas menyaksikan siaran ulang pidato itu dari warung kopi kecil dekat rumah kontrakannya. TV tua tergantung di sudut ruangan Ibu Naura untuk menjadi mentor tetap dalam program Women for Change Asia. Kami percaya suara ibu akan menjadi cahaya bagi banyak perempuan yang sedang mencari jalan mereka. Naura memejamkan mata sejenak. Ia teringat masa-masa awal dulu, ketika ia hanya seorang perempuan biasa dari Purwokerto, berjuang meraih beasiswa, membangun bisnis kecil-kecilan, dan hidup dalam bayang-bayang suami ambisius. Sekarang ia punya suara. Dan suara itu bukan lagi hanya untuk dirinya sendiri. Beberapa minggu setelah kembali dari Singapura, Naura menerima laporan dari tim yayasan tentang seorang mantan eksekutif yang mencoba mencari pekerjaan di salah satu mitra mereka. Namanya Dimas Yudhistira. Naura meminta untuk tidak langsung menolak, melainkan mempelajari latar belakangnya dan situasinya saat ini. "Apa ibu ingin membantunya?" tanya Rani, hati-hati. Naura menatap keluar jendela. "Aku tidak membantunya, Ran. Aku hanya ingin tahu apakah ia sudah belajar dari kehancurannya." Naura kemudian memutuskan mengirimkan surat pendek secara pribadi ke Dimas. Isinya tidak banyak, hanya beberapa baris. "Saya tahu kamu sedang berjuang untuk bangkit. Saya tidak akan menolongmu, tapi saya juga tidak akan menghalangi jalanmu. Jadikan ini kesempatan untuk menjadi manusia yang lebih baik. Jangan sia-siakan lagi." Surat itu tidak ditandatangani, hanya bertuliskan, "Dari orang yang pernah mencintaimu." Dimas membaca surat itu berkali-kali di malam hari, sambil menahan air mata. Ia tahu Naura tidak mengirimkannya karena masih peduli secara pribadi, tapi karena ia tidak mau menjadi orang yang sama seperti dirinya, kecil, penuh dendam, dan lemah. Itu cukup untuk menggerakkan sesuatu dalam dirinya. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia bangun keesokan harinya dengan niat untuk mencoba lagi. Tanpa manipulasi, tanpa keinginan untuk balas dendam, tanpa harapan kembali. Hanya satu, menjadi seseorang yang tidak memalukan. Naura dari kejauhan terus melangkah. Ia tahu hidupnya belum selesai, tapi ia juga tahu matahari dalam dirinya tak akan pernah padam. Karena kini, ia bukan lagi wanita yang diludahi di pesta. Bukan juga istri yang disembunyikan dari teman-teman suami. Ia adalah Naura Pramesti Aryasatya. Perempuan yang menghancurkan semua batas dan membangun dunianya sendiri di atas puing-puing yang dulu membakarnya hidup-hidup. Luka bagi sebagian orang adalah titik akhir. Bagi Naura, luka adalah titik tolak. Setelah pidatonya di Singapura menggemparkan dunia bisnis internasional, nama Naura tak hanya berkibar sebagai investor dan filantropis, tapi juga sebagai simbol revolusi perempuan modern. Ia tak lagi sekadar pebisnis sukses. Ia menjadi gerakan. Media luar negeri mulai menyebutnya sebagai The Phoenix of Southeast Asia, burung api yang bangkit dari abu masa lalu dengan sayap yang lebih kokoh. Tapi di balik semua itu, Naura tetaplah manusia biasa. Ia tahu bahwa kekuatan yang ia miliki hari ini tidak lahir dari keberuntungan, tapi dari luka-luka yang ia tolak untuk sembunyikan. Naura duduk sendirian di balkon rumahnya di daerah Menteng, Jakarta. Malam itu sunyi, hanya ditemani suara jangkrik dan angin pelan. Di pangkuannya, sebuah album foto tua terbuka. Di dalamnya, foto-foto masa awal pernikahan bersama Dimas. Senyum mereka masih muda, polos, dan penuh mimpi. Naura memandangi satu foto di mana Dimas mencium keningnya saat mereka mengunjungi rumah orang tuanya di desa. Ia ingat betul hari itu, hari ketika ia berpikir, "Aku menikahi pria yang tepat." Ternyata tidak. Tapi bukan itu yang membuat matanya basah malam itu. Yang membuatnya meneteskan air mata adalah dirinya sendiri. Dirinya yang dulu begitu percaya, begitu cinta, begitu mudah memaafkan. Naura menutup album itu perlahan, lalu membisik pada dirinya sendiri. "Aku tidak menyesal mencintai,
Tapi aku bersyukur karena sekarang aku tahu mencintai diri sendiri adalah yang paling penting. Pagi berikutnya, Naura menghadiri rapat besar dengan para pemimpin startup binaannya. Di ruangan luas bergaya industrial itu, puluhan pengusaha muda duduk memperhatikan layar presentasi. Naura tampil tanpa makeup berlebih, hanya mengenakan blus putih bersih dan celana panjang hitam. Tapi auranya tetap memukau, tegas, tenang, dan elegan. Saya pernah kehilangan semuanya dalam satu malam, katanya membuka diskusi. Uang bisa hilang, citra bisa runtuh, bahkan orang yang kamu pikir akan selalu ada pun bisa meninggalkanmu. Semua mata tertuju padanya, tapi yang tidak boleh hilang adalah siapa kamu sebenarnya. Integritas, kerja keras, harga diri, dan komitmen pada prinsip. Itu yang membuatmu akan tetap berdiri bahkan ketika semuanya runtuh. Beberapa peserta mencatat dengan serius, beberapa hanya menatapnya dengan kagum. Naura melanjutkan, saya berdiri di sini bukan karena saya tidak pernah jatuh. Tapi karena setiap kali saya jatuh, saya memilih bangkit dengan kepala tegak. Di sisi lain kota, Dimas sedang melakukan wawancara kerja di sebuah perusahaan distribusi kecil. Gajinya jauh dari masa kejayaannya dulu. Tidak ada ruang eksekutif, tidak ada mobil dinas, tidak ada staf yang membukakan pintu. Tapi dia nemenin terimanya. Kali sini kok ia datang bukan dengan arogansi, tapi dengan niat memperbaiki. HRD yang mewawancarainya sempat bertanya, Pak Dimas, Anda dulunya direktur di perusahaan besar. Kenapa melamar ke posisi manajer operasional seperti ini? Dimas menunduk sejenak, lalu berkata dengan jujur, karena saya pernah kehilangan segalanya, dan saya tahu saya harus memulai dari awal. Kalau saya diberi kesempatan, saya tidak akan sia-siakan. HRD itu diam, lalu tersenyum pelan. Dimas diterima. Itulah hari pertama ia pulang ke rumah dengan hati sedikit lebih ringan. Ia mulai mencicil utang, menyumbang sedikit untuk masjid dekat rumahnya, dan sesekali menulis di blog pribadi tentang kesalahan masa lalu dan pelajaran yang ia petik. Blog itu diam-diam mulai dibaca banyak orang. Ia tidak lagi berharap Naura kembali. Ia hanya berharap bisa menjalani hidup yang tidak lagi memalukan, meski terlambat. Kembali ke dunia Naura, satu hal baru tengah ia rintis. Akademi Pemimpin Perempuan Indonesia, sebuah program kepemimpinan yang khusus membina perempuan muda dari berbagai daerah untuk menjadi pemimpin masa depan, baik di bidang bisnis, sosial, maupun politik. Dalam acara pembukaan akademi itu, Naura menyampaikan pidato yang sangat menyentuh. Saya tidak ingin perempuan lain mengalami rasa dihina seperti yang saya rasakan. Saya ingin mereka tumbuh tanpa harus meminta maaf atas kekuatan mereka, tanpa takut bersinar, tanpa merasa harus tunduk agar dicintai. Salah satu peserta akademi, gadis SMA dari pelosok Kalimantan, menangis dan memeluk Naura usai acara. Bu, terima kasih. Karena ibu, saya nggak malu lagi bermimpi besar. Dan malam itu, Naura tahu, luka yang dulu hampir menghancurkannya telah berubah menjadi senjata. Senjata yang tidak ia gunakan untuk membalas dendam, melainkan untuk membuka jalan bagi ribuan perempuan lain. Di kamar tidurnya, Naura menulis dalam jurnal pribadinya. Dulu aku ingin semua orang tahu bahwa aku pantas. Sekarang aku ingin semua perempuan tahu bahwa mereka juga pantas. Tidak peduli dari mana mereka berasal. Tidak peduli siapa yang pernah menjatuhkan mereka. Kita bukan korban dari cerita orang lain. Kita adalah penulis kisah kita sendiri. Udara pagi di Jakarta terasa segar saat Naura melangkah keluar dari gedung kantor pusat PT Arya Investama, perusahaan investasi miliknya yang terus berkembang pesat. Dia mengenakan setelan jas krem, rambutnya disanggul rapi, dan tatapannya penuh keyakinan. Meski sudah banyak pencapaian, Naura tahu perjuangannya belum usai. Perjalanan menjadi perempuan yang dihormati bukanlah tentang sekadar meraih kesuksesan, tapi tentang bagaimana bertahan dan bangkit dari segala rintangan. Hari itu, Naura dijadwalkan bertemu dengan sejumlah CEO perusahaan startup yang ingin bekerja sama dalam program inkubator inovasi sosial.
Mereka mengagumi ketegasan dan visi Naura dalam memajukan pemberdayaan perempuan serta teknologi berkelanjutan. Saat melangkah ke ruang pertemuan, Naura dikejutkan oleh suara-suara gaduh dari lobi gedung. Suara teriakan dan sorakan terdengar jelas, menarik perhatian para karyawan dan tamu. Naura bergegas turun dan menemukan sekelompok wartawan yang mengerubung seseorang. Di tengah kerumunan, berdiri sosok Dimas. Wajahnya terlihat lebih tua dan lelah, tapi matanya penuh tekad. Ia tampak sedang memberikan wawancara tentang perjalanan hidupnya sejak terpuruk. Salah satu wartawan berteriak, "Pak Dimas, bagaimana rasanya bangkit dari kehancuran dan bertemu kembali dengan mantan istri yang kini jauh lebih sukses?" Dimas tersenyum pelan dan menjawab, "Saya belajar banyak dari kesalahan saya. Naura adalah inspirasiku, walau kami tak lagi bersama. Saya berharap bisa memperbaiki diri dan membuktikan bahwa orang bisa berubah." Naura menyaksikan momen itu dari kejauhan, campur aduk perasaan menghinggapi hatinya. Meski rasa sakit lama masih tersisa, ia menghargai keberanian Dimas untuk mengakui kesalahan dan mencoba bangkit kembali. Sore hari, di ruang rapat, Naura menerima telepon dari Rani. "Bu, ada yang ingin bertemu ibu. Katanya sangat penting," ujar Rani. Tidak lama kemudian, seorang wanita muda masuk ke ruangannya. Namanya Sari, seorang aktivis perempuan dari daerah terpencil yang mendapat dukungan dari Yayasan Naura. Sari membawa cerita tentang banyak perempuan yang masih terkungkung oleh tradisi dan ketidakadilan, bahkan di era modern. "Bu Naura, kami butuh bantuan ibu agar suara kami terdengar lebih luas. Banyak yang takut bersuara karena takut kehilangan keluarga atau dihina," Sari berkata dengan penuh harap. Naura menatap mata Sari penuh semangat. "Kita akan bekerja bersama, Sari. Aku tidak akan membiarkan perempuan manapun merasa tak berdaya. Kita harus menjadi suara bagi mereka yang selama ini dibungkam." Malamnya, Naura duduk sendiri di teras rumah. Kilauan lampu kota Jakarta menemani pikirannya yang berputar cepat. Ia memikirkan masa lalunya, luka yang pernah mengoyak hatinya, dan kekuatan yang telah membawanya ke titik ini. Ia sadar, menjadi perempuan yang menolak dihancurkan bukanlah pilihan mudah. Itu adalah keputusan setiap hari. Keputusan untuk berdiri saat orang lain berharap kita jatuh. Untuk berani melawan ketika dunia ingin membungkam, dan untuk terus berlari meski lelah. Naura mengambil teleponnya dan mengirim pesan singkat kepada Rani. "Besok kita mulai kampanye baru. Ini tentang perempuan yang berani melawan ketidakadilan. Aku ingin semua tenaga kita fokus di sana." Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan persiapan dan pelaksanaan kampanye besar-besaran yang mengangkat isu kekerasan domestik, diskriminasi, dan pendidikan perempuan di daerah-daerah tertinggal. Berkat jaringan luas dan dana yang ia kelola, kampanye ini menjadi sorotan nasional. Banyak perempuan yang menghubungi Naura, bercerita tentang pengalaman mereka, meminta bantuan, dan bahkan mengucapkan terima kasih karena sudah berani membuka mata dan suara. Salah satu surat yang membuat Naura terharu datang dari seorang ibu tunggal di Sulawesi, yang berkat program beasiswa dari Yayasan Naura, kini bisa menyekolahkan anaknya ke universitas. "Bu Naura, terima kasih karena ibu telah menjadi cahaya di kegelapan kami. Semoga Tuhan selalu melindungi dan memberkati ibu." Dalam kesibukan itu, Naura tak lupa menjaga keseimbangan hidupnya. Ia rajin meditasi, berolahraga, dan menikmati waktu bersama sahabat-sahabat dekat yang selalu memberikan energi positif. Mereka mengingatkannya bahwa kekuatan sejati bukan hanya dari karier atau kekayaan, tapi juga dari hati yang tenang dan jiwa yang damai. Suatu hari, saat menghadiri acara penghargaan untuk perempuan berprestasi, Naura bertemu kembali dengan Dimas. Mereka bertukar senyum dan saling mengangguk hormat. Tidak ada kata-kata panjang, hanya sebuah pengakuan diam-diam bahwa masa lalu tidak lagi mengikat mereka. Naura melangkah pergi dengan kepala tegak, penuh keyakinan bahwa perempuan yang menolak dihancurkan adalah perempuan yang mampu menciptakan dunia baru. Bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk semua yang percaya dan berjuang.
Malam itu, lampu kota Jakarta berpendar temaram, membentuk pola-pola cahaya yang melukiskan kehidupan metropolis penuh dinamika. Di ruang konferensi Hotel Bintang 5, Naura berdiri di depan ribuan hadirin dalam gala dinner penghargaan Asia Pacific Women's Leadership Summit. Suaranya tenang, namun menggema, menembus ruang hampa, menyentuh hati setiap pendengar. Jejak yang kita tinggalkan bukanlah sekadar nama atau gelar, tetapi warisan nilai, keberanian, dan inspirasi yang menggerakkan orang lain untuk melangkah maju, ujarnya membuka pidato. Ia melanjutkan dengan kisah perjuangannya yang sudah sering ia bagikan, namun kali ini dengan nuansa berbeda, lebih penuh refleksi dan syukur. Naura mengingat malam itu di acara pesta kantor suaminya, ketika dunia terasa runtuh dan wajahnya diludahi penghinaan. Namun, di balik penderitaan itu, tertanam tekad baja untuk bangkit dan membuktikan bahwa harga diri tak bisa dirusak oleh pengkhianatan. Dimas pernah menjadi bagian besar dalam hidup saya. Tapi yang lebih besar adalah bagaimana saya memilih untuk melanjutkan hidup tanpa dendam, kata Naura, matanya menyiratkan kedewasaan dan keikhlasan. Ia juga berbicara tentang misi sosial yang ia jalankan kini, memberikan pendidikan, pelatihan, dan penguatan mental bagi ribuan perempuan dari berbagai latar belakang, agar mereka tidak pernah takut bersuara dan berjuang untuk haknya. Salah satu tokoh penting dari organisasi PBB yang hadir dalam acara itu berdiri dan memberikan pujian. Naura bukan hanya investor sukses, tetapi juga panutan dan pelopor perubahan sosial di Asia. Jejaknya akan terus menginspirasi generasi mendatang. Tepuk tangan meriah menggema memenuhi ruangan. Naura tersenyum tulus, menyadari betapa perjalanan hidupnya yang penuh liku telah menghasilkan buah yang jauh lebih berharga dari sekadar kekayaan materi. Sementara itu, di sebuah kantor sederhana di pinggiran kota, Dimas duduk dengan rapi mengenakan kemeja putih lusuh. Ia tengah menulis surat terbuka yang akan dipublikasikan di blog pribadinya, berisi pengakuan tentang kesalahan masa lalu dan harapan baru untuk masa depan. Ia menulis dengan penuh ketulusan. Saya pernah tersesat dalam ambisi dan keegoisan, meninggalkan wanita yang saya cintai dengan luka dan kehancuran. Kini saya belajar arti pengampunan dan tanggung jawab. Semoga kisah saya menjadi peringatan bagi siapapun yang berpikir bahwa kekuasaan adalah segalanya. Surat itu mendapat banyak respons positif. Banyak pembaca yang terinspirasi oleh kejujurannya dan proses perbaikan diri yang sedang ia jalani. Di sisi lain, Naura menerima laporan dari tim yayasannya tentang kemajuan program pemberdayaan perempuan di berbagai daerah. Data menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah perempuan yang berhasil mendapatkan pendidikan dan pekerjaan layak. Di sisi lain, Naura menerima laporan dari tim yayasannya tentang kemajuan program pemberdayaan perempuan di berbagai daerah. Data menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah perempuan yang berhasil mendapatkan pendidikan dan pekerjaan layak. Suatu pagi, saat menerima kunjungan seorang guru dari daerah terpencil, Naura mendengar cerita bagaimana program beasiswanya mengubah hidup banyak anak perempuan yang sebelumnya terpaksa berhenti sekolah. Berkat Ibu Naura, saya kini bisa mengajar dengan semangat baru. Anak-anak ini punya harapan, kata guru itu penuh haru. Naura mengangguk pelan, hatinya hangat. Namun, tidak semua perjalanan mulus. Ada kalanya Naura menerima ancaman dari pihak-pihak yang merasa terancam dengan pengaruhnya. Tetapi ia tak gentar. Tak ada perjuangan yang tanpa tantangan, katanya kepada Rani, asistennya. Kita harus terus maju untuk perempuan-perempuan yang belum punya suara. Satu malam, Naura duduk bersama sahabat dekatnya di rooftop sebuah kafe, menyaksikan bintang-bintang bertaburan. Mereka berbincang tentang masa depan dan mimpi-mimpi besar. Saya bangga padamu, Naura. Kamu telah menunjukkan bahwa perempuan bisa menjadi pemimpin bukan hanya di meja rapat, tapi juga dalam hati orang banyak, kata sahabatnya. Naura tersenyum. Aku hanya ingin memastikan jejak ini tak pernah terhapus, agar perempuan dimanapun tahu mereka berharga. Hari-hari terus berlalu, dan Naura tak pernah berhenti menulis, berbicara, dan bergerak.
Jejaknya menjadi inspirasi tak hanya bagi perempuan Indonesia, tapi juga di panggung dunia. Dalam hatinya, Naura tahu, jejak yang tak terhapuskan adalah jejak yang lahir dari keberanian, cinta, dan keikhlasan. Kebahagiaan, menurut Naura, bukanlah hadiah yang jatuh begitu saja dari langit. Ia adalah pilihan, sebuah keputusan sadar untuk menerima hidup apa adanya, dan tetap melangkah maju meski badai menerjang. Setelah segala pergulatan dan keberhasilan, ia kini mulai merasakan kedamaian yang selama ini ia cari. Pagi itu, di kediamannya yang luas namun terasa hangat, Naura bangun dengan senyum di wajahnya. Ia berjalan ke dapur dan membuat secangkir kopi, lalu duduk di teras sambil menikmati udara segar yang masuk dari taman kecil. Sinar matahari menerpa lembut wajahnya. Ia berpikir tentang masa lalu, betapa ia pernah merasa terasing dan dihina. Betapa ia pernah menanggung luka yang dalam, namun ia tetap memilih untuk tidak membiarkan luka itu mendefinisikan dirinya. Sambil menyeruput kopi, Naura mengingat kalimat yang pernah ia baca dalam sebuah buku filosofi. Kebahagiaan bukanlah sesuatu yang kamu temukan, tapi sesuatu yang kamu pilih. Hari-hari Naura kini diisi dengan aktivitas yang memberinya kepuasan batin. Selain memimpin perusahaan, ia juga sering mengadakan pertemuan dengan komunitas perempuan dan lembaga sosial. Ia membantu banyak perempuan muda menemukan suara mereka, membangun kepercayaan diri, dan mengejar impian mereka. Di salah satu pertemuan, seorang perempuan muda berkata pada Naura, "Bu, saya dulu takut menghadapi dunia karena selalu merasa lemah. Tapi setelah bertemu ibu, saya belajar bahwa kekuatan sejati ada dalam diri sendiri." Mendengar itu, Naura tersenyum hangat. Itulah alasan mengapa ia terus berjuang, memberikan waktunya tanpa pamrih. Namun, kebahagiaan tidak hanya datang dari memberi. Naura mulai membuka diri untuk hal-hal yang dulu ia abaikan. Bersenang-senang, menjalin hubungan baru, dan menikmati waktu bersama orang-orang yang dicintainya. Ia bertemu dengan Arga, seorang arsitek muda yang penuh semangat dan menghargai setiap langkah hidupnya. Arga bukan hanya kekasih, tapi juga teman yang memahami lika-liku perjalanan Naura. Suatu sore, mereka berjalan-jalan di taman kota. Arga menggenggam tangan Naura, dan tanpa kata-kata, Naura merasakan kedamaian yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di tengah kesibukannya, Naura juga menyempatkan diri untuk berlibur bersama sahabat-sahabat dekatnya. Mereka tertawa lepas, berbagi cerita, dan menikmati momen kebersamaan yang membuat jiwa lebih ringan. Dalam perjalanan itu, Naura menyadari satu hal. Kebahagiaan adalah hasil dari keseimbangan antara pekerjaan, cinta, dan perhatian pada diri sendiri. Meski demikian, Naura tidak pernah lupa dari mana ia berasal dan apa yang telah ia lewati. Ia tetap rendah hati dan selalu berusaha menjadi versi terbaik dari dirinya, bukan untuk orang lain, tapi untuk dirinya sendiri. Pada suatu malam, saat menulis di jurnal pribadinya, Naura menuliskan, "Aku memilih bahagia bukan karena hidupku sempurna, tapi karena aku berani menerima dan mencintai diriku apa adanya." Di sisi lain, Dimas yang kini mulai membangun hidup baru, secara perlahan menerima kenyataan bahwa kebahagiaan bukan lagi tentang memiliki Naura, tapi tentang membaikkan diri dan memberi arti bagi orang lain. Dimas pun menemukan kebahagiaan sederhana melalui pekerjaan barunya dan komunitas kecil yang mendukungnya. Kebahagiaan yang terpilih oleh Naura adalah kebahagiaan yang lahir dari keberanian, penerimaan, dan cinta tanpa syarat. Bukan sekadar kata-kata manis, tapi pilihan hidup yang nyata dan bermakna. Naura tersenyum, menatap langit malam penuh bintang dari balkon rumahnya. Ia tahu, perjalanan masih panjang, tapi kini ia berjalan dengan hati yang ringan dan penuh harapan. Naura duduk di ruang kerjanya, dikelilingi oleh buku-buku dan dokumen yang tersebar rapi di atas meja kayu besar. Sinar matahari pagi masuk melalui jendela kaca besar, menerangi wajahnya yang terlihat lebih tenang dan dewasa. Hari ini bukan hanya hari biasa, hari ini adalah awal dari babak baru dalam hidupnya, membangun warisan yang abadi.
Sudah bertahun-tahun sejak ia mengalami penghinaan di pesta kantor suaminya. Dan lebih dari itu, perjalanan panjang yang membawanya dari titik terendah hingga menjadi sosok yang dihormati dan dicintai banyak orang. Namun, Naura tidak ingin berhenti di sini. Baginya, kesuksesan pribadi hanya bermakna jika bisa diwariskan kepada generasi berikutnya. Pagi itu, Naura memulai rapat dengan tim manajemen yayasan dan perusahaan. Agenda utama: peluncuran program Naura Legacy, sebuah inisiatif besar yang berfokus pada pemberdayaan perempuan muda dari daerah-daerah terpencil untuk menjadi pemimpin masa depan di bidang bisnis, pemerintahan, dan sosial. Kita tidak hanya ingin mereka sukses secara individu, ujar Naura dengan suara mantap. Kita ingin mereka menjadi agen perubahan yang mampu membangun komunitasnya dan memberi dampak nyata. Para anggota tim menyimak dengan antusias. Banyak dari mereka yang sudah terlibat langsung dalam berbagai proyek pemberdayaan yang Naura jalankan dan melihat program ini sebagai kesempatan untuk memperluas jangkauan dan efektivitas. Salah satu bagian paling krusial dalam program ini adalah pendidikan dan pelatihan kepemimpinan yang dirancang khusus agar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan perempuan di daerah. Selain itu, dukungan finansial dan mentoring dari para profesional menjadi pondasi utama agar mereka benar-benar siap menghadapi tantangan dunia nyata. Naura tahu bahwa membangun warisan bukan sekadar tentang mewariskan harta benda, tapi juga nilai, pengetahuan, dan semangat untuk terus maju. Di sela-sela rapat, Naura menerima sebuah pesan dari Rani, asistennya. Pesan itu berisi undangan untuk menghadiri sebuah seminar internasional di Swiss, tempat di mana para perempuan pemimpin dari seluruh dunia berkumpul untuk berbagi pengalaman dan strategi memperjuangkan kesetaraan gender. Naura tersenyum, tahu bahwa kesempatan itu akan menjadi momen penting untuk membangun jejaring dan memperluas pengaruhnya. Sepekan kemudian, di Geneva, Naura berdiri di podium utama dalam konferensi internasional. Dengan bahasa Inggris yang lancar dan penuh keyakinan, ia membagikan kisahnya dan visi tentang bagaimana pemberdayaan perempuan dapat mengubah wajah bangsa dan dunia. Warisan terbaik yang bisa kita berikan kepada generasi mendatang adalah kesempatan untuk bermimpi, berjuang, dan menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri, katanya. Kehadiran Naura menarik perhatian banyak delegasi, termasuk dari organisasi-organisasi global dan pemerintah beberapa negara. Tawaran kerjasama dan dukungan pun mulai mengalir. Setelah kembali ke Indonesia, Naura mengintensifkan program Naura Legacy. Ia juga mengunjungi beberapa daerah untuk bertemu langsung dengan perempuan-perempuan muda yang telah terpilih menjadi bagian dari program ini. Senyum dan semangat mereka memberi energi baru bagi Naura. Di salah satu kunjungan, seorang gadis muda bernama Sinta, dengan mata berbinar berkata, "Bu Naura, saya berjanji akan menggunakan kesempatan ini untuk membuat perubahan di kampung saya. Saya ingin membuktikan bahwa perempuan juga bisa menjadi pemimpin hebat." Naura menggenggam tangan Sinta erat, penuh haru. Di balik semua itu, Naura tetap menjaga hubungan baik dengan sahabat-sahabat dan keluarga dekatnya. Ia sadar bahwa fondasi terkuat dalam hidup adalah dukungan dari orang-orang yang tulus mencintainya. Malam itu, di rumah, Naura duduk bersama Arga, berbagi cerita tentang mimpi-mimpi besar yang tengah mereka wujudkan. Kebahagiaan sederhana terasa begitu berarti. Sementara itu, kabar tentang Dimas makin mereda. Ia terus menjalani hidup sederhana dan fokus pada perbaikan diri, tanpa pernah lagi mencoba mengganggu atau menghalangi langkah Naura. Masing-masing telah menulis bab baru dalam hidupnya, dengan cara mereka sendiri. Naura menutup hari dengan menulis catatan di jurnal pribadinya. Warisan bukan tentang apa yang aku tinggalkan untuk dunia, tapi tentang apa yang aku tanam dalam hati perempuan-perempuan yang akan meneruskan perjuangan ini. Aku ingin mereka tahu bahwa tidak ada mimpi yang terlalu besar dan tidak ada langkah yang sia-sia. Dengan langkah penuh percaya diri, Naura tahu ia sedang membangun pondasi untuk masa depan yang lebih cerah bagi perempuan Indonesia dan dunia. Udara sore Jakarta terasa hangat saat Naura berdiri di balkon kantor pusatnya. Dari ketinggian itu,
Ia melihat hiruk-pikuk kota yang terus bergerak, penuh dengan cerita dan harapan yang tak pernah padam. Wajahnya menatap jauh ke cakrawala, memikirkan perjalanan panjang yang telah ia lalui. Dari wanita yang diludahi dan dipermalukan, hingga menjadi sosok yang dihormati dan menjadi cahaya bagi banyak orang. Malam ini, Naura akan menghadiri perayaan ulang tahun Yayasan Naura Legacy, sebuah momen penting untuk merayakan keberhasilan dan perjalanan pemberdayaan perempuan yang sudah berjalan selama bertahun-tahun. Para tamu undangan yang hadir terdiri dari para aktivis, pebisnis, pemimpin daerah, dan tentu saja para perempuan muda yang telah merasakan manfaat langsung dari program-program yayasan. Ruangan itu dipenuhi